Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal ngupas tuntas soal fintech syariah. Nah, ini tuh dunia yang lagi booming banget loh. Bayangin aja, prinsip etika kuno digabungin sama teknologi paling canggih. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget, yang jadi inti dari semua ini. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau dunia keuangan itu punya semacam kode moral? Nah, biar gampang bayanginnya, analoginya tuh gini. Fintech syariah itu ibarat resep masakan tradisional. Resep kuno yang udah teruji, tapi dimasak di dapur super modern. Jadi kita pakai semua alat canggih teknologi terkini buat menjalankan prinsip-prinsip keuangan etis yang udah ada dari dulu. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Aturan kuno, alat modern. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya fintech syariah itu? Intinya sih, gampang banget. Fintech syariah itu ya gabungan antara teknologi finansial sama prinsip-prinsip syariah. Tujuannya apa? Simple, buat mastiin semua transaksi itu nggak cuma canggih dan efisien, tapi juga etis dan ya sesuai sama aturan main yang udah jelas. Aturan mainnya itu jelas banget. Ada yang dilarang, ada yang dianjurkan. Yang dilarang itu misalnya riba atau bunga, terus kontrak yang isinya nggak jelas, abu-abu gitu, dan juga spekulasi yang berlebihan. Nah, sebaliknya, yang dianjurkan itu transparansi, transaksi yang ada aset dasarnya, dan yang paling penting, sistem bagi hasil. Jadi untung bareng, rugi juga bareng. Konsep ini, tahu nggak, jadi populer banget loh di dunia setelah krisis keuangan 2008. Kenapa? Karena dianggap lebih stabil dan adil. Oke, kita udah tahu aturannya. Sekarang, bagian kedua, teknologi penggerak perubahan. Pertanyaannya, gimana caranya prinsip-prinsip kuno ini bisa jalan di zaman serba digital kayak sekarang? Nah, teknologi pertama yang jadi jagoannya adalah blockchain. Kenapa? Karena sifat dasarnya yang transparan dan aman itu klop banget sama prinsip keuangan syariah yang mengutamakan kepercayaan dan kejelasan. Dan blockchain di sini tuh bukan cuma buat gaya-gayaan ya. Ini beneran dipakai. Contohnya buat bikin smart contracts yang otomatis mastiin semuanya batu syariah. Proses audit juga jadi super transparan. Bahkan bisa buat nerbitin obligasi syariah digital yang namanya sukuk. Teknologi berikutnya, nggak kalah keren. Kecerdasan buatan atau AI. Peran AI ini gede banget, terutama buat bikin keuangan sosial dalam Islam jadi jauh lebih efisien dan ya lebih berdampak. Coba lihat deh prosesnya. AI ini bisa mengotomatiskan semuanya. Mulai dari ngumpulin dana amal kayak zakat, terus AI-nya kerja buat verifikasi, ngecek siapa aja yang benar-benar butuh dan berhak. Abis itu, AI bantu mastiin dananya nyampe ke orang yang tepat secara adil dan efisien. Keren kan? Oke, kita udah lihat apa itu fintech syariah dan gimana cara kerjanya. Sekarang kita lihat gambaran besarnya, pertumbuhan, peluang, dan dampaknya. Kenapa sih semua ini penting? Coba lihat angka ini. Di tahun 2025 nanti, nilai transaksi global fintech syariah itu diprediksi bakal nyampe 128 miliar dolar AS. Wow, itu bukan angka main-main loh. Ini nunjukin kalau pertumbuhannya tuh cepet banget di seluruh dunia. Dan bukan cuma nilainya yang gede, tapi juga kecepatannya. Pertumbuhannya diperkirakan 6% lebih ngebut dari fintech konvensional. Salah satu pemicu terbesarnya, ya pandemi kemarin, yang bikin semua orang jadi lebih melek digital. Peluangnya juga luas banget. Ini bukan cuma soal cari untung loh. Ini tentang ngajak lebih banyak orang yang tadinya nggak punya akses ke bank buat ikut serta. Ini tentang keadilan sosial. Bahkan, sejalan banget sama tujuan PBB, buat bikin dunia jadi tempat yang lebih adil. Oke, kedengarannya kan bagus semua ya. Tapi tentu aja, kalau ada pertumbuhan secepat ini, pasti ada tantangannya juga. Mari kita bahas. Tantangan paling gedenya itu regulasi. Aturannya kadang ketinggalan sama inovasinya yang lari kencang banget. Selain itu, ada juga perdebatan yang masih panas. Cryptocurrency itu sebenarnya syariah atau enggak sih? Terus, nyari orang yang jago teknologi sekaligus paham keuangan Islam itu juga nggak gampang. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Tantangannya itu ibarat main di atas tali. Gimana caranya kita bisa nikmatin semua manfaat inovasi tanpa jatuh ke jurang resiko yang makin gede? Ini PR besar buat pemerintah dan para pemain di industrinya. Oke, sekarang kita lihat siapa aja sih pemain utamanya di panggung global. Negara mana yang jadi pemimpin di revolusi keuangan ini? Saat ini, juaranya adalah Malaysia. Mereka jadi negara yang paling ramah buat fintech syariah. Di belakangnya ada Indonesia dan Uni Emirat Arab. Yang bikin kaget, Inggris juga masuk daftar loh. Tapi, ada satu negara yang potensinya dianggap paling raksasa. Dan negara itu, tentu saja, Indonesia.
Dengan populasi muslim terbesar sedunia, potensi pasarnya itu gede banget. Jadi nggak heran kalau Indonesia jadi salah satu mesin utama yang ngedorong pertumbuhan startup fintech syariah di seluruh dunia. Peringkat tadi itu bukan asal-asalan ya. Ada 5 faktor utama yang dinilai, mulai dari seberapa kuat institusi keuangannya, infrastruktur teknologinya gimana, sampai komitmen negara itu buat ngejalanin keuangan yang etis. Jadi, inti dari semua ini apa? Gini, meskipun akarnya dari prinsip-prinsip Islam, daya tarik fintech syariah ini ternyata universal. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari gerakan global yang pengen sistem keuangan kita itu jadi lebih etis, lebih transparan, dan lebih bisa dinikmati semua orang. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Apakah gabungan antara etika kuno dan teknologi canggih ini beneran punya kekuatan untuk mengubah wajah keuangan global selamanya?